Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi nasta'in wala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sedulur papat kelima pancer wali sanga 10 tunggal raga sukma sang purnane manusia, tak ada yang kaya tanpa usaha, tak ada kedijayaan dari campur tangannya karomah kang kuasa, tak ada manusia yang langgeng kedudukan yang bernama harta, tahta, benda, wanita. Salah sawijinya papakam putra laku hidup kahuripan manusia di alam jagat raya yang tak bisa memegang padikit alit yang bisa menjadi jalan yang bikin terang di dalamnya. Sebuah cerita yang sengaja kami galih dan kami angkat dari tembung sumber penelusuran kisah ini adalah serat Paramayoga yang dipadukan dengan serat Arjuna Sastrabahu dan serat Kanda dengan sedikit pengembangan. Tembung kakawen ngukur luhur natara harja manghabu barja kamulyan panuju asa irup sampurna. Cerita ini akan diceritakan oleh Kacung Bagus Arya Anom dengan sejarah yang ditentukan ialah riwayat Sayyidina Anwar. Riwayat Sayyidina Anwar dalam episode Misteri Oyod Mingmang. Sebelum menyimak dan menyaksikan jalannya cerita yang diceritakan Kacung Bagus Arya Anom, jangan lupa untuk klik komen dan share-nya, juga ikuti, follow, juga subscribe-nya. Tetap di channel KBAA Channel Official yang akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Riwayat Sayyidina Anwar dalam episode Misteri Oyod Mingmang. Selamat menyimak. Setelah sampai di perbatasan Kusnia Malebari, Sayyidina Anwar bertemu malaikat Ajajil yang memperkenalkan diri sebagai kakeknya dari pihak ibu. Malaikat Ajajil juga menceritakan bahwa dirinya dulu menyamar sebagai pertapa tua yang telah mengajarkan segala macam ilmu kesaktian sewaktu Sayyidina Anwar bertapa di hutan Ambalah di Tanah Keling. Sayyidina Anwar bertanya alasan apa yang membuat Nabi Adam berwasiat agar dirinya tidak boleh berhubungan dengan malaikat Ajajil. Malaikat Ajajil pun menceritakan latar belakang permasalahan ini. Dulu di taman surga, ia adalah pembuka kaum malaikat, bahkan disebut-sebut sebagai makhluk yang paling tekun beribadah kepada Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan berkehendak memilih manusia bernama Adam sebagai khalifah di muka bumi. Para malaikat menyampaikan keluhan kepada Tuhan bahwa manusia menyalah makhluk yang suka berbuat kerusakan. Tuhan lalu mengajarkan sebagai ilmu pengetahuan
kepada Nabi Adam, sehingga para malaikat pun mengaku kalah. Maka ketika Tuhan memerintahkan kepada para malaikat untuk menyatakan tunduk dan memberi penghormatan sebagai pemuka kepada Nabi Adam, mereka pun serentak mematuhi kecuali malaikat Ajajil, sang pemuka. Malaikat Ajajil tetap pada pendiriannya bahwa manusia adalah makhluk yang mudah berubah-ubah hatinya, sehingga tidak layak mendapatkan penghormatan karena menolak perintah Tuhan. Itulah malaikat Ajajil pun dikeluarkan dari taman surga. Sayyidina Anwar mendengarkan cerita itu dengan seksama dan merasa pendapat malaikat Ajajil ada benarnya, namun menentang perintah Tuhan jelas adalah perbuatan yang keliru. Ia tidak mau terlibat dalam permusuhan antara Nabi Adam dan malaikat Ajajil karena keduanya adalah sama-sama kakek baginya. Ia hanya ingin bisa hidup abadi seperti kaum malaikat. Malaikat Ajajil berjanji akan membimbing cucunya itu dalam mewujudkan cita-citanya. Sayyidina Anwar sangat gembira dan bersedia mematuhi segala nasihatnya. Mereka berdua lalu berangkat menuju ke kutub utara untuk mencari sumber keabadian tersebut, yang konon akan memancar dari mustika awan mendung di sana. Malaikat Ajajil dan Sayyidina Anwar akhirnya sampai di tanah Luqmat yang terletak di balik kutub utara. Di sana Sayyidina Anwar kemudian bertapa memohon kemurahan Tuhan. Setelah sekian lama bertapa melawan hawa dingin, datanglah sekumpulan awan mendung yang berasal dari lautan rahmat. Dari awan mendung tersebut memancar keluar air keabadian yang disebut Tirta Marta Kamandanu. Atas nasihat malaikat Ajajil, Sayyidina Anwar segera mandi dan meminum air keabadian tersebut. Setelah itu ia pun berniat menampung air yang masih terus memancar agar kelak bisa diminum anak cucunya. Namun ia tidak tahu bagaimana caranya dan juga tidak memiliki wadah yang tepat. Memahami hal itu, malaikat Ajajil pun menyerahkan cupuk manik Astagina. Memahami hal itu, milik Nabi Adam dan Siti Hawa. Dulu cupuk manik tersebut menjadi wadah benih yang mereka keluarkan saat peristiwa lahirnya Nabi Sis alaihissalam. Cupuk manik itu kemudian terhempas oleh angin topan dan ditemukan oleh malaikat Ajajil di dalam lautan. Sayyidina Anwar menerima cupuk manik itu. Meskipun ukurannya kecil, namun memiliki daya kesaktian, mampu menampung semua air keabadian yang dipancarkan awan mendung tersebut sampai habis. Setelah dirasa cukup, keduanya lalu pergi meninggalkan tanah Luqmat. Sesampainya di luar kutub utara, malaikat Ajajil pamit pergi meninggalkan Sayyidina Anwar, yang kemudian melanjutkan perjalanan pulang sendiri. Di tengah jalan, Sayyidina Anwar menemukan pohon rewan, yaitu sejenis pohon ajaib yang tidak memiliki daun sama sekali, tapi bisa hidup sehat.
suara hatinya berkata bahwa akar pohon gundul tersebut bernama Oyod Mingmang, merupakan pusaka yang sangat ampuh. Sayyidina Anwar lalu mengambil Oyod Mingmang itu dan menjadikannya sebagai pusaka yang diberi nama Lata Mahosadi. Kambuhan akar pohon ini adalah dapat digunakan untuk menyembuhkan segala macam penyakit, bahkan bisa menghidupkan orang mati. Akan tetapi, karena menyimpan Lata Mahosadi tanpa persiapan, tiba-tiba pikiran Sayyidina Anwar menjadi bingung. Ia tidak tahu kemana arah jalan pulang menuju Kusnia Malebari. Maka ia pun berjalan secara serabutan dan akhirnya terlunta-lunta setelah ribuan tahun. Itulah kisah cerkat, cerita singkat, kisah yang berjudul Riwayat Sayyidina Anwar dalam episode misteri Oyod Mingmang. Bila ada salah kata maupun lisan uga ucapannya Kacung Bagus Arya Anom, mohon maaf 1000 maaf, mohon ampura 1000 ampura. Karena Kacung Bagus Arya Anom cuma manusia biasa, tepatnya lali, luput, salah, dan dosa. Bahkan cuma bisa berencana. Adapun kebenarannya kita pasrahkan semuanya kepada Gusti Allah Azza wa Jalla. Salam bahagia tanpa batas. Satu rasa, satu jiwa, satu kehendak, satu tujuan. Lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu. Kami sekeluarga Padepokan Ngaji Diri, semoga yang menyimak cerita ini mendapatkan rezeki yang deras tanpa batas, disehatkan jasmani dan rohaninya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.